Literasi digital, bersama melawan hoax, dan mengenal UU ITE. UU ITE pertama kali disahkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, atau EDI, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Manfaat UU ITE, salah satu pertimbangan pembentukan UU ITE adalah, pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Sementara, secara umum kehadiran UU ITE memiliki beberapa manfaat jika dilaksanakan dengan benar. Sebagai UU yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, berikut beberapa manfaat UU ITE. Menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu upaya mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui internet. Melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online. Perbuatan yang dilarang UU ITE, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan secara rinci apa saja perbuatan yang dilarang. Bagi mereka yang melanggar UU ITE berpotensi mendapat hukuman berupa denda hingga kurungan penjara. Berikut beberapa perbuatan yang dilarang UU ITE. Menyebarkan video asusila, perbuatan pertama yang dilarang dalam UU ITE adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE. Setiap orang yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Judi online. Pasal 27 ayat 2 UU ITE memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 UU ITE juga mengatur tentang pencemaran nama baik. Pelaku yang dijerat dengan pasal ini bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Selanjutnya pada revisi UU Nomor 19 Tahun 2016, dijelaskan bahwa ketentuan pada pasal 27 ayat 3 merupakan delik aduan. Pemerasan dan pengancaman, orang yang melakukan pemerasan dan pengancaman juga berpeluang dijerat pasal 27 ayat 4 UU ITE. Hukumannya adalah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Berita bohong juga dilarang dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bagi para pelaku penyebar berita bohong bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ujaran kebencian, orang yang menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE. Hukuman pelaku ujaran kebencian sebagaimana dijelaskan pada pasal 28 ayat 2 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Teror online, pada pasal 29 UU ITE mengatur perbuatan teror online yang dilarang. Pasal ini bakal menjerat setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik.
atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Hukuman bagi pelaku teror online yang bersifat menakut-nakuti orang lain dengan adalah pidana penjara paling lama 4 tahun. Atau denda paling banyak Rp750 juta. Itulah penjelasan lengkap mengenai apa itu UU ITE. Meski sudah mengalami revisi dengan disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah UU Nomor 11 Tahun 2008, masih ada beberapa kekurangan dan dampak negatif yang perlu terus diperbaiki agar UU ITE tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.